Selamat malam para VTuber dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel informasi VTuber terbaru. Baik, di video kali ini saya akan memberikan dialog bersama manajemen. Ini sangat menarik sekali untuk menuju VTube Hon beberapa hari ini. Ya, kita tunggu dan saksikan bersama tanggapan langsung manajemen VTuber Indonesia. Panjang sudah kita lalui dengan diskusi dengan beberapa ahli, dan insya Allah karena kita sudah memenuhi syarat-syarat yang memang diminta oleh SBY terkait dari syarat terakhir yaitu PM, akan kami tidak, daripada manajemen tidak pernah sedikit pun untuk pergi daripada itu. Kita tidak pernah sedikit pun ingin mengabaikan tanggung jawab kami. Dari awal berdiri kere katanya Pak. Salah satunya mungkin saya sedikit bocorkan, ada ngomong transparan, yang betul-betul transparan. Saya buka semua dari titik awal sampai kalau terkait dari pencarian VIP ya. Jadi monggo kalau memang mau dicairkan. Untuk para haters ya, jadi para haters dimanapun Anda berada. Potensi apa yang Anda lihat sampai Anda sendiri juga mengemban tugas VTube adalah masa depan. Setuju Pak ya? Setuju banget. Jadi bagi saya itu, kalau di agama saya ini, saya terima kasih kalau saya difitnah. Nah mungkin di ke depan kita juga sudah siap produk yang lain, bahkan Saya dengar bakal ditambah sampai ke puluhan ya jumlahnya ya. ratusan akan Pak. Ya. Bahkan ratusan ya. Yang lengkap ini baru yang ditunjuk oleh manajemen Pak ya. Ya, Otomatis di dalam menunjuk tersebut berarti ada sebuah bentuk kerjasama Pak ya. betul. Apakah itu dalam perjanjian yang tertulis, Betul. yang dilindungi oleh hukum, betul ya? Karena ini kan ngomongnya keuangan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dengan pihak ketiga saja atau payment gateway saja, VTube begitu seriusnya menunjuk mereka untuk menjadi atau mewakili ya Pak ya, pihak ketiga ini sebagai alat apa ya, payment gateway itu apa ya bahasa Indonesia ya? Gerbang pembayaran untuk Gerbang pembayaran transaksi gitu ya. Betapa seriusnya, saya nggak tahu, saya mungkin kalau dapat bocoran nanti saya nanya ini, kira-kira kalau menjalin hubungan begini nih kira-kira bayarnya berapa kan gitu. Ya ini contoh nih, kalau kita ngeliat aplikasi, kita mau beli produk nih, terus habis itu cara bayarnya pakai apa? Transfer, kredit card gitu Pak ya. Oh pakai ini, atau mungkin pakai Bitcoin, atau mau pakai kredit card, atau mau pakai apa, debit card ngutang, atau PayPal, atau pay gateway. Ya betul, itulah payment gateway. Jadi salah satu kita pakai payment gateway karena memiliki pengalaman di masa lalu ya, ada fraud segala macam transaksi ya, Yes, waktu itu. penipuan yang melalui Telegram segala macam kan itu. Ya betul. Kasihan. OTP-nya Pak OTP, dicuri, betul. terus habis itu dihack, ada Betul. itu Pak kasus-kasus itu. Hal poin-poin tersebut yang sudah kita siapkan, yang kita perbaiki Wah di keren banget, 3.0. keren Terus banget. kalau ngomong soal investor, Nah ini nih, penting nih. Guys, jangan kemana-mana ya. Kita jangan mana, jangan bikin kopi, jangan ngerokok. Kita penting nih Pak, ayo. oke, kalau investor ya, investor kami adalah investor yang bisa dibilang bukan pemain baru, dan saya nggak usah ngomong Ya beliau. nggak bisa ngomong nih, ya nggak apa-apa. Oke. Tapi ciri-cirinya aja lah, atau bidangnya lah, atau apalah. Ciri-ciri, oke. Jadi Atau let's see gini Pak,
kapasitasnya lah. Segede apa nih? Kita ngomong, oh nih kayak gajah misalnya gitu. Padahal dia dinosaurus misalnya ya. Terserah sih, tapi Bapak boleh pakai analogi. Oke, jadi beliau ini memang sudah pemain lama. Pemain lama. Bahkan ada salah satu investasi yang pernah dia gelontorkan di Indonesia juga sampai sekarang masih ada. Sebentar. Anda mengatakan salah satu investor yang menggelontorkan dananya ke Indonesia. Ya. Berarti bukan orang Indonesia. Bukan orang Indonesia. Bukan orang Indonesia. Betul. Betul. Dan beliau punya beberapa bidang industri yang memang mereka fokuskan. Salah satunya teknologi. Teknologi. Berarti ini bidang usaha ya, bidang Betul. usaha ya, teknologi. Ayo, apalagi Pak? Ini saya bisa nebak nih lama-lama. Salah satunya Jangan bidang sampai teknologi. ketebak. Enggak lah. Terus Jadi teknologi beliau juga punya bisnis media sangat besar di salah satu negara di Asia. itu Sangat mulai, besar. mulai spesifik nih, mulai spesifik. Teknologi punya media mainstream, Ya. ini media mainstream Asia. Dan juga mereka juga ada perusahaan masuk ke industri e-commerce. Industri e-commerce. Stop, jangan nebak-nebak. Saya sudah bisa nebak. Oke. So, Pak, apa gini. Apa peran investor tersebut di dalam Fitup? Apakah dia hanya sekedar, kan investor itu ada macam-macam Pak ya, ada angel investor, ada private equity, ada macam-macam tuh, ada venture capital, ada macam-macam. Apakah dia memiliki peran untuk Fitup ini dalam artian pengembangan ke depannya atau modal dasar? Artinya begini Pak, ada yang ngomong gini Pak, Fitup ini nggak punya uang dari awal. Ini sangat naif. Ya tapi nggak apa-apa. Katanya tuh Fitup nggak punya uang dari awal. Berdiri, kere katanya Pak. Ada yang ngomong katanya pakai server tuh sebesar flash disk Pak. Ada yang ngomong nggak punya kantor, nggak ngurus izin, nggak ngurus legalitas, soalnya nggak punya duit. Nah sekarang ini baru nyari duit, baru nyari investor. Nah ini Pak, Anda harus coba, boleh nggak kita dengar, apakah investor ini untuk sebuah tujuan apa? Jadi gini, kalau investor itu ada beberapa tipe investor ya di Indonesia. Kalau investor yang kebetulan di investor kami ini, beliau adalah salah satu investor yang bervisi, memiliki visi sangat besar. Kenapa pada saat Fitup mengalami beberapa kesulitan di Indonesia, tapi beliau masih aja percaya, beliau masih aja antusias, beliau masih bahkan menggelontorkan uang terus. Wow. Karena mungkin dari beberapa viewers di sini juga memiliki satu bidang usaha, terutama di IT. Itu investasinya nggak cukup, nggak kecil. Yes. Ya, kenapa kalau mana dulu bilang kok Fitup nggak punya kantor segala macam? Karena memang kalau kita kembali kepada tahun lalu, pada saat awal sekali Fitup datang ke Indonesia, mereka datang ke Indonesia memang, investornya juga datang ke Indonesia. Cuma pada saat mereka mau ada pembentukan kantor di Indonesia, itu kan pandemi, kita semua tahu. Yes. Kita semua pandemi tahu, dan mereka nggak ada kesiapan. Bahkan pada saat mereka tidak memiliki kantor di Indonesia, market ini sudah semakin besar. Mau tidak mau dibentuknya di luar dong, karena orang luar nggak bisa masuk. Terus gimana mereka mau beroperasi? Gimana mereka bisa support orang Indonesia? Sedangkan ini market untuk Fitup mulai membengkak. Membengkak. Mereka punya kesulitan untuk mengatur koordinasi membentuk kantor itu, Pak ya. Jadi kalau kita stop, lah orang-orang sudah bergantung gimana? Orang-orang sudah punya semangat seperti Pak Wilbert dan timnya yang lain. Pak Wilbert, Pak Nopal. Waduh, itu bagi mereka nggak banget lah kalau dilepas. Kalau di stop lah, mungkin di stop sampai pandeminya berakhir. Wah, nggak masuk akal, Pak. Nggak masuk akal. Mungkin. Bapak Ibu sekalian mungkin di rumah juga tahu. Kalau tidak ada Fitup di masa itu, waduh, Pak. ya kan? Saya nggak bisa duduk di sini, Pak. Benar. Di masa itu memang sangat Saat itu pandemi terjadi. Fitup buka 15 April.
Dan saat itu memang VTube ini menjadi sebuah solusi untuk keluarga-keluarga, untuk orang-orang di Indonesia, Pak. Jujur aja, ini jangan kita ngomong gini aja. Kalau orang yang sudah cinta, itu meskipun VTube ini mengalami masalah, ya, mengalami himpitan, mengalami cobaan, mengalami masalah, mereka tetap mendoakan, Pak, mencintai VTube dengan segenap hatinya. Tapi ada orang-orang yang begitu jahatnya, begitu nyinyirnya, begitu kacaunya pikirannya, dan sampai membawa-bawa urusan personal, urusan pribadi di dalam di dalam grup maupun di dalam konten yang dibuat. I think itu gila. Oke, kita balik lagi, Pak. Jadi waktu investor ini dia tidak akan menyerah, Pak, ya. Artinya dia melihat bahwa potensi itu masih jauh ke depannya. Apalagi yang saya tahu, Pak, memang VTube sudah menyiapkan beberapa fase, Pak, ya. Ya. Ada fase-fase perkembangan sebuah aplikasi untuk menuju pembentukan ekosistem dengan user yang lebih hebat, Ya. dengan visinya yang luar biasa. Ya. Kalau boleh, Pak, dikasih bocoran dikit aja, Pak. Fase-fase itu gimana sih, Pak? Apakah yang saya tahu nih ada V+, sekarang, Pak, ada e-commerce. Nah, ini mungkin ada beberapa yang mungkin membuat kita jadi, wih, ini gila nih, gitu. Benar gini ya, dari VTube itu adalah salah satu pintu awal dari sebuah gebrakan kami di Indonesia. Betul ya? Dari VTube banyak sekali potensi-potensi yang bisa di-upgrade. Di-upgrade, oke. Bisa di-upgrade, bisa di-enhance, dari sisi bisnisnya juga bisa lebih diluaskan. Dari sisi bisnisnya, oke. Dari satu industri digital yang sekarang daripada VTube bisa dikembangkan ke industri-industri yang lain. Bahkan di industri-industri ini kita bisa buat satu ekosistem yang sehat, ekosistem yang aman bagi kita semua, ekosistem yang menjadi salah satu fasilitas daripada para member. Itu menjadi tempat di mana mereka punya salah satu ruang untuk menggali mereka punya potensi pendapatan dan segala macam. Itu fase-fase yang memang akan ada di setelah VTube, setelah V+, dan juga ada beberapa ada lagi ya. Salah satunya mungkin saya sedikit bocorkan, ada adalah salah satu aplikasi di luar daripada VTube yang akan kita integrate ke VTube, yaitu dalam bentuk game. Game. Wow, saya gamer, Pak.